Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah kelas Perbankan Syariah 3B yang beranggotakan Rian Novianti dengan NIM 2014-249, Alif Ramadan Supebri dengan NIM 2014-265, Dimas Setiawan dengan NIM 2014-269, dan Muhammad Khairul Rasul dengan NIM 2014-278. Di sini kami akan menjelaskan ataupun memaparkan mengenai pegadaian syariah. Adapun definisi dari pegadaian syariah itu terlampau banyak sehingga saya akan menjelaskannya secara intinya saja. Gadai syariah adalah penahanan suatu barang yang bergerak ataupun yang tidak bergerak milik pihak lain debitur oleh suatu pihak bank dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut. Sejarah pegadaian syariah di Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai yang berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan perundang-undangan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Di bawah undang-undang tersebut maka terwujud lembaga-lembaga keuangan syariah. Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia yang beraliansi dengan Perum Pegadaian dengan bentuk kerjasamanya yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Keduanya melahirkan unit layanan gadai syariah yang kini merupakan cabang dari Pegadaian Syariah. Selain dari keduanya, gadai syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum lainnya yang membuka unit-unit usaha syariah. Untuk mengelola kegiatan ini bentuklah unit layanan gadai syariah yang masih dalam satu atap pada cabang-cabang Perum Pegadaian. Cabang pertama yaitu Perum Pegadaian cabang Dewi Sartika. Kerjasamanya menggunakan skim musyawarah atau kerjasama investasi bagi hasil. Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Pada akhir Februari 2009, jumlah pembiayaan pegadaian syariah mencapai 1,6 triliun dengan jumlah nasabah 600.000 orang dan jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah. Peningkatan bisnis gadai syariah meningkat hingga 158% pada akhir tahun 2010. Hal tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 90%. Secara umum, perkembangan pegadaian syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Di sini saya akan membahas landasan hukum serta rukun dan syarat pegadaian syariah. Adapun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safarin wa lam tajid wa katiban farihanun maqbudah, yang artinya jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Quran surat Al-Baqarah 283. Adapun dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya. Lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Sahih Muslim. Adapun dalam ijma' ulama, jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Adapun rukun serta syarat gadai syariah, yang pertama yaitu syarat akid. Baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru, yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa seperti tidak boleh seorang wali. Yang kedua, marhun bih atau utang, harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Lalu merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan maka tidak sah. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Yang ketiga yaitu marhun atau barang, harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan spesifik. Marhun itu sah dimiliki oleh rahin, merupakan harta yang utuh, tidak terbebarah dan beberapa tempat. Yang terakhir yaitu sigot,
ijab kabul. Selanjutnya, ketentuan gadai barang menurut Fatwa DSN MUI Romawi 3 2002 nomor 25 tentang rahan harus memenuhi ketentuan umum berikut. Pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahan yang menyerahkan barang dilunasi. 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahan. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahan, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahan. 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5. Penjualan marhun apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahan untuk segera melunasi utangnya. B. Apabila rahan tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. C. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanannya yang belum dibayar serta biaya penjualan. D. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahan dan kekurangannya menjadi kewajiban rahan. Akad perjanjian pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu akad rahan-rahan yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. B. Akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Akad perjanjian adapun akad lain diantaranya akad Qardul Hasan dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Akad al-mudharabah dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha, pembiayaan investasi dan modal kerja. C. Akad bai al-muqayyadah dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Aspek pendirian pegadaian syariah dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syariah tersebut antara lain: 1. Aspek legalitas mendirikan lembaga syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin pemerintah. 2. Aspek permodalan apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah. 3. Aspek sumber daya manusia keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya. 4. Aspek kelembagaan sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. 5. Aspek sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 6. Aspek pengawasan. Persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dan konvensional. Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah jangka waktu tempo, yaitu sesama 120 hari. Sedangkan perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga. Ada 7 kendala pegadaian syariah. Yang pertama, pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Yang kedua, masyarakat kecil yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk RAN di lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Yang keempat, pegadaian kurang populer. Yang kelima, kurangnya tenaga profesional yang handal. Yang keenam, sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya bunga yang sudah mengekar dan menguntungkan bagi selintir orang. Yang ketujuh, kurangnya seperangkat aturan yang mengatur pelaksanaan dan pembinaan pegadaian syariah. Adapun 7 strategi pegadaian syariah. Yang pertama, mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional. Yang kedua, mempertahankan surplus pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya. Yang ketiga, memasarkan produk baru yang menguntungkan. Yang keempat, meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana. Yang kelima, membuat posisi keuangan yang liquid dan solvable. Yang keenam, meningkatkan komposisi barang gadai. Yang terakhir, ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana.